Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أما بعد. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pada hari ini tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam Allah semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Allahumma amin. Pemirsa yang diberikan Allah, pada kesempatan yang mulia ini perkenanlah kami membahas masalah pembersihan jiwa dan kesucian hati. Setiap organ tubuh memiliki faidah, sedang faidahnya hati adalah hikmah dan makrifat kepada Allah. Inilah keistimewaan jiwa manusia yang membedakan antara dirinya dengan binatang. Keistimewaan hati bukanlah kemampuan untuk makan, mengadakan hubungan biologis, melihat dan lain-lain, tapi mengenal atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana adanya, sesuai dengan halnya. Asal dan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia mengenal segala sesuatu tapi tidak mengenal Allah, maka seolah-olah ia tidak mengenal sesuatu itu. Tanda makrifat atau kenal adalah cinta. Siapa mengenal Allah, maka ia akan cinta kepada Allah. Sedang bukti kecintaan kepada Allah adalah mengutamakan Allah daripada dunia dan hal-hal lain yang dicintainya. Sudah jelas Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iftaraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrih. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari jihad di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Quran surat At-Taubah ayat 24. Pemirsa yang dimuliakan Allah, barang siapa lebih mencintai sesuatu daripada Allah, maka hatinya sedang sakit, seperti perut yang lebih mencintai tanah daripada roti dan air, dan tidak berselera pada roti dan air. Inilah tanda-tanda penyakit hati yang dengannya dapat diketahui bahwa semua hati menderita sakit kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Adapun tanda-tanda kepulihan kesehatannya setelah pengobatan adalah memerhatikan penyakit yang diobati itu. Jika penyakit yang diobati adalah penyakit bakhil yang dapat membinasakan, menjauhkan diri dari Allah, maka cara pengobatannya adalah dengan mendermakan sebagian harta dan menginfakkannya atau menafkahkannya, mentasarufkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa saja ia menjadi seorang mubazir, orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam hal mendermakan hartanya. Sikap terlalu berlebih-lebihan dalam berderma itu juga merupakan penyakit. Ia seperti orang yang mengobati kedinginan dengan panas yang berlebihan, sehingga panas itu menjadi penyakit, padahal yang diperlukan adalah keseimbangan antara panas dan dingin. Yang dibutuhkan adalah kehangatannya saja. Begitu pula hal yang dituntut adalah keseimbangan antara tabdzir,
bersikap terlalu berlebihan, dan takdir terlalu pelit hingga ia berada dalam pertengahan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik permasalahan atau segala sesuatu adalah di tengah-tengah. Jika Anda ingin mengetahui pertengahan, maka perhatikanlah perbuatan yang disebabkan oleh akhlak yang terlarang. Jika perbuatan itu merasa lebih mudah, lebih enak, lebih nyaman, lebih bersemangat bagi diri Anda daripada lawan perbuatan itu, maka Anda telah didominasi oleh akhlak terlarang yang membuahkan perbuatan itu. Seperti halnya jika menahan dan menumpuk harta, lebih terasa enak, lebih terasa nyaman, lebih terasa mudah bagi Anda daripada mendermakannya kepada orang yang berhak mendermakannya. Ketahuilah bahwa Anda telah didominasi oleh akhlak sifat bakhil atau pelit. Tapi jika mendermakan harta kepada orang yang tidak berhak, terasa lebih ringan dan enak bagi Anda, maka ketahuilah bahwa Anda telah dikuasai sikap tadzir terlalu berlebih-lebihan sehingga Anda harus kembali menahan harta itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh karena itu senantiasa memperhatikan diri Anda dan mengenal akhlak Anda dengan kemudahan dan kesulitannya dalam berbuat, sehingga keterikatan hati Anda kepada harta terputus, lalu Anda tidak cenderung untuk mendermakannya, tidak pula menahannya, tapi harta itu bagaikan air di sisi Anda. Anda dituntut untuk menahannya demi keperluan orang yang membutuhkan, dan Anda dituntut mendermakannya demi keperluan orang yang memerlukan. Anda tidak bersikap berat sebelah dalam hal ini, tetapi setiap hati yang bersikap begitu akan kembali kepada Allah dengan keadaan selamat dan sifat bakhil khususnya, dari sifat-sifat bakhil khususnya, dan hubungan sama sekali dengan sesuatu yang berkaitan dengan dunia, sehingga jiwa meninggalkan dunia dalam keadaan putus ikatan dengannya, tidak menoleh lagi padanya, dan tidak pula merindukannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pemirsa yang dimuliakan Allah, saat itulah jiwa kembali kepada Allah sebagai jiwa yang tenang dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah, masuk ke dalam rombongan hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya, yaitu rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin yang merupakan teman terbaik. Karena sikap pertengahan yang hakiki antara dua sisi sangat rumit, bahkan lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, maka sudah tentu orang yang dapat menjaga keseimbangan di atas jalan yang lurus itu di dunia akan melaju tanpa hambatan di atas siratal mustaqim di akhirat. Sedikit sekali hamba yang tidak menyimpang dari jalan yang lurus, yaitu jalan tengah, sehingga rata-rata cenderung pada salah satu sisi dan hatinya terkait pada sisi yang cenderung itu. Oleh karena itu, ia tidak selamat dari siksaan tertentu dan pasti akan melintasi api sekalipun secepat kilat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma najjil ladzina taqaw wa nadhru adh-dhalimin fiha jithiya. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Quran surat Maryam ayat 71 dan 72. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yaitu orang-orang yang lebih dekat pada jalan yang lurus karena sikap istiqamah, tsumastaqim, konsisten, tetap pada jalan yang lurus sangat sulit. Maka setiap hamba wajib berdoa kepada Allah setiap hari sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat adalah wajib. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, apabila ada satu huruf saja dalam membaca Fatihah kehilangan, seperti iya na'budu wa iyyaka nasta'in, satu huruf saja dianggap satu rakaatnya itu hilang atau tidak sah salatnya. Diriwayatkan bahwa sebagian salafus saleh melihat Rasulullah dalam mimpinya, lalu bertanya, sungguh engkau telah bersabda wahai Rasulullah, surat Hud telah membuatku beruban, mengapa engkau berkata begitu?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liqaulihi ta'ala fastaqim kama umirta. Karena firman Allah, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan. Tetaplah pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan. Istiqamah, tidak kemana-mana, tidak ke kanan, tidak ke kiri, berpegang pada perintah Allah. Quran surat Hud ayat 112. Pemirsa yang dimuliakan Allah, jelaslah bahwa istiqamah di atas jalan yang lurus sangat sulit, tapi manusia harus bersungguh-sungguh mendekati istiqamah walaupun tidak mampu mencapai hakikatnya. Setiap orang yang menginginkan keselamatan harus beramal soleh, sedangkan amal soleh hanya muncul dari akhlak yang baik. Hendaknya setiap hamba memaksa sifat-sifat dan akhlaknya, lalu mengobatinya satu persatu. Kita mohon kepada Allah, semoga Ia berkenan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengemakan bahwa jiwa memiliki sifat menentang dan membangkang, sehingga untuk menjadi baik seorang harus melawannya. Dengan sekuat tenaga, sehingga sifat buruknya menyerah kalah. Sebab jiwa mengandung keburukan yang berlapis-lapis, sehingga bila berhasil mengendalikannya, ia menjadi kebaikan yang berlipat ganda. Keburukan berlapis itu disebut pula oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai selubung kegelapan yang umumnya berupa kesombongan, membanggakan diri, iri hati, kikir, balas dendam, dusta, bergunjing, fitnah, dan banyak perbuatan yang membangkitkan rasa benci. Sifat inilah menurut Al-Jailani mereduksi ciptaan terbaik Allah menjadi manusia makhluk terendah dari yang rendah. Asfala safilin. Pendengar yang pemirsa yang dimuliakan Allah, ada beberapa kiat dan cara untuk mengetahui penyakit hati dan aib diri sendiri. Pertama, hendaklah ia berduduk di hadapan seorang syekh atau seorang mursyid atau seorang murabbi yang mengetahui berbagai aib jiwa dan jeli terhadap berbagai aib dirinya dan cara mengobatinya. Yang kedua, hendaknya ia mencari seorang teman yang jujur, sangat mengetahui dan kuat beragama, mencari circle yang belas, mencari circle yang benar, yang jelas, kemudian menjadikannya sebagai pengawas dirinya agar selalu memperhatikan berbagai keadaan dan perbuatannya. Selanjutnya adalah kita bermuhasabah. Yang ketiga, hendaknya memanfaatkan lisan para musuhnya untuk mengetahui aib-aib dirinya sendiri tanpa pandangan kebencian dan mengungkapkan segala keburukan. Yang keempat, hendaknya ia berinteraksi dengan masyarakat. Lalu setiap hal yang dilihatnya tercela di tengah kehidupan masyarakat, hendaknya ia menuntut dirinya untuk mempertanggungjawabkan hal itu dan menisbatkannya pada dirinya. Seperti akhir-akhir ini, banyak sekali orang-orang berjualan minuman keras. Kita berpikir seandainya kita yang menjual minuman keras, dan orang-orang yang minuman keras itu sholatnya 40 hari tidak diterima, dan kita yang menanggungnya. Masya Allah, 40 hari sholat, nanti minum lagi 40 hari, walaupun sholat nggak ada gunanya. Jadi orang yang selalu minuman keras itu pasti masuk neraka sakor, akan selalu menanti orang-orang yang minuman keras dan orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Karena sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sia-sia saja. Itu adalah salah satu kita bermuhasabah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat kami bahas tentang bagaimana kita introspeksi, pembersihan jiwa dan kesucian hati. Semoga dengan bahasan-bahasan tersebut kita bisa menata hati kita, memperbaiki diri kita, mengontrol hati kita atau kalbu kita yang menggerakkan diri kita selalu di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, sehingga kita menjadi pribadi yang tenang. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, sehingga kita dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum wastaghfiruh, innallaha rahim wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.